Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Terima kasih, matamu tulus dan penuh tekad. Aku bisa merasakan jiwa yang kuat di dalam tubuhmu, tapi yang lebih kuat lagi adalah potensimu yang tak terukur. Oleh karena itu, aku akhirnya bisa merasa yakin dan membebaskan diriku. Aku akan berada di dunia lain, berdoa untuk nyonya kecilku dan kamu. Terima kasih. Suara wanita tua itu semakin melemah. Ketika suara terakhirnya jatuh, Yun Ce bahkan tidak punya waktu untuk menanyainya, sebelum sosoknya menghilang ke udara seolah-olah tersebar oleh angin. Sisa jiwanya juga telah hilang. Itu berlangsung hampir selama yang saya prediksi. Sayang sekali dia tidak akan pernah bereinkarnasi atau pergi ke apa yang disebut dunia lain, kata Jasmine dengan jelas. Yun Ce melihat bola lampu merah di depannya, dan tepat ketika dia hendak mengajukan pertanyaan, bola cahaya itu tiba-tiba berhenti berkedip dan benar-benar membeku di posisinya, lalu tiba-tiba berbunyi pelan. Itu seperti suara pecahan kaca. Dalam sekejap, retakan vertikal muncul pada bola cahaya yang membeku pada posisinya. Segera setelah itu, bola cahaya itu langsung menguap, seolah-olah itu adalah gelembung sabun yang tertembus, berubah menjadi banyak pecahan merah yang tersebar di udara sebelum pecah menjadi potongan-potongan kecil, dan perlahan menghilang di udara. Bola cahaya pelindung merah menghilang, tapi tidak semua cahaya merah menghilang. Setelah hilangnya bola cahaya pelindung merah, peti mati kristal yang memancarkan cahaya merah lemah muncul di depan Yun Ce. Di dalam peti kristal itu tergeletak seseorang yang jauh lebih mungil dari perkiraan Yun Ce, seorang gadis kecil. Tubuh gadis itu mungil dan tangannya disilangkan di depan dadanya saat dia berbaring diam di peti mati dengan ekspresi tenang dan kesepian. Dia memiliki rambut panjang yang tersebar secara alami di belakangnya. Rambutnya mencapai sampai ke punggung bawahnya dan berwarna merah cerah. Itu bukan merah menyala seperti api, melainkan merah berkilau seperti rubi. Gadis itu memiliki wajah yang seperti diukir dari batu giok. Dalam kesempurnaannya, ada ketidakdewasaan yang hanya dimiliki oleh seorang anak kecil. Di wajahnya yang berwarna krem ada hidung indah yang lucu yang mengarah ke atas dan bibir lembut berair yang ditutup dengan lembut. Di bawah bulu matanya yang sama merahnya terdapat mata yang diyakini oleh siapapun sebagai sepasang mata seperti bintang jika dia membukanya. Dia mengenakan jubah kekaisaran berwarna merah cerah, tetapi pakaiannya tampak sangat tipis, menonjolkan seluruh kontur tubuh mungilnya. Hanya sepasang lengan ramping seputih salju dan sepasang kaki putih dan lembut yang terlihat, dan di kakinya ada sepasang sepatu putri rubi sebening kristal. Namun, hal yang paling menarik perhatian adalah terdapat gelang rubi di kedua pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Gelangnya sangat kecil dan menempel erat di kulit pergelangan tangan dan pergelangan kakinya yang ramping. Gadis yang cantik. Tunggu, kenapa dia masih kecil? Orang ini yang disebut nyonya kecil. Yun Ce menatap lebar-lebar. Gadis ini tampak lebih muda dari Jasmine, ketika dia pertama kali bertemu dengannya dan paling banyak di awal masa remajanya. Meski usianya masih sangat muda, ia memiliki kecantikan yang mampu mendatangkan malapetaka. Mungkin siapapun yang melihatnya akan mengira mereka baru saja melihat boneka tidur. Bukankah kamu lebih bersedia untuk menyelamatkannya sekarang, dasar penjahat kelamin? Jawab Jasmine setengah mengejek dan setengah penuh kebencian. Apakah dia akan membahayakanku? Yun Ce otomatis memilih untuk tidak mendengar tiga kata terakhir yang diucapkan Jasmine. Oh, orang mesum besar sepertimu yang ahli dalam membujuk wanita akan takut pada gadis semuda ini. Kamu juga tahu bahwa dia mungkin adalah orang dari era primordial. Apa yang terjadi jika dia sekuat kamu? Kata Yun Ce saat wajahnya menunjukkan kehati-hatiannya. Sebelum bertemu Jasmine, Yun Ce tidak akan pernah percaya gadis cantik yang terlihat seperti boneka bisa dikaitkan dengan kata menakutkan. Namun,
memiliki pengecualian seperti Jasmine membuat Yunce tidak bisa tidak meningkatkan kewaspadaannya terhadap gadis muda yang terbaring di peti mati. Jasmine terdiam beberapa saat sebelum menjawab, peti mati kristal ini seharusnya adalah peti keabadian yang disebutkan orang itu. Kesadaranku tidak bisa memasukinya dan auranya tersegel sepenuhnya, tidak sedikit pun yang bocor. Jadi, saya tidak bisa memastikan apakah dia akan menjadi ancaman bagi Anda atau tidak. Jika kamu takut, abaikan saja. Yunce tidak ragu-ragu saat dia berjalan ke depan, lalu berdiri di depan peti mati kristal, karena aku sudah berjanji pada orang itu, aku harus tetap memenuhi janjiku. Terlebih lagi, gadis kecil yang lucu, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, dia tidak terlihat seperti orang jahat, dan jika aku menyelamatkannya, aku akan dianggap sebagai penyelamatnya. Saat dia berbicara, Yunce meletakkan salah satu tangannya di atas peti mati kristal dan mendorong dengan sedikit kekuatan, namun, dia tidak menyangka bahwa dorongan ringan seperti itu akan menyebabkan tutup peti mati itu terbuka. Tepat sebelum jiwa yang terfragmentasi itu menyebar, itu jelas telah menghilangkan bola cahaya pelindung dan peti mati keabadian. Itu memang aura racun iblis, cepat, bantu dia mendetoksifikasi racunnya. Jasmine tiba-tiba berkata dengan cemas, setelah peti mati keabadian dibuka, racun iblis yang ditekan akan terbangun. Cepat, bersihkan dengan Sky Poison Pearl. Jika tidak, tanpa ada cara untuk melawan saat tidak sadarkan diri, kehidupan, kesadaran, dan jiwanya akan dikonsumsi oleh racun. Saat Jasmine berbicara, selubung kabut hitam yang semakin tebal dengan kecepatan menakutkan, muncul di sekitar tubuh gadis berambut merah. Yunce mengerutkan kening dan sedikit mengangguk sambil dengan cepat mengangkat tangan kirinya, meletakkannya di dada gadis itu. Cahaya hijau giok langsung muncul dan menyelimuti dirinya. Yunce belum pernah mendengar istilah racun iblis sebelumnya, tapi dia merasakan aura beracun yang sangat mengerikan dari tubuh gadis itu. Bahkan dengan ingatannya dari dua kehidupan, dia belum pernah mengalami aura beracun seperti ini sebelumnya, namun, itu mirip dengan racun menakutkan yang ada pada Jasmine, hanya saja aura itu tidak mendominasi seperti milik Jasmine. Di dunia ini, tidak ada racun yang tidak bisa dibersihkan oleh mutiara racun langit, dan di bawah kekuatan pembersihan mutiara racun langit, racun iblis dalam diri gadis berambut merah itu perlahan-lahan ditundukkan. Kemudian, dikonsumsi dan dibersihkan, mengakibatkan selubung kabut hitam tersebar dan menghilang sepenuhnya dengan sangat cepat. Setelah 30 menit, racun iblis pada gadis itu akhirnya sepenuhnya dimurnikan. Fakta bahwa mutiara racun langit membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membersihkannya berarti racun iblis itu sangat kuat. Dilihat dari kekuatan racun iblisnya, jika itu telah sepenuhnya menyerang jiwa gadis itu, seperti situasi Jasmine, itu bahkan akan dianggap singkat jika dibersihkan sepenuhnya dalam 10 hari. Cahaya pembersih Sky Poison Pearl telah menghilang saat Yunce melepaskan tangannya untuk menyeka keringat di dahinya. Gadis itu masih tertidur dengan nyenyak, membuat seseorang tidak tega mengeluarkan suara agar dia tidak terbangun. Yunce tiba-tiba tampak sadar kembali dan meletakkan tangannya ke dadanya lagi. Setelah beberapa saat, dia melepaskan tangannya dan wajahnya menjadi bingung. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tanya Melati. Tidak sedikit pun kehidupan. Apakah itu berarti dia sebenarnya sudah mati? Di samping Yunce, lampu merah bersinar dan siluet Jasmine muncul saat dia menatap gadis di peti mati kristal, menggunakan akal sehatnya untuk memindai tubuhnya tetapi tidak dapat mendeteksi tanda-tanda kehidupan. Dia kemudian bergumam, jadi itu benar, sepertinya kamu telah menyia-nyiakan usahamu. Yunce merasakan rasa penyesalan yang tersembunyi di dalam hatinya. Dia telah menggunakan semua upayanya untuk memurnikan racun iblis dalam diri gadis itu dan tidak berani membiarkan konsentrasinya hilang. Namun, setelah benar-benar membersihkan racunnya,
dia menemukan bahwa ketika tangannya berada di tubuh gadis itu selama pemurnian, dia tidak mendeteksi tanda-tanda kehidupan apapun darinya. Bahkan sekarang racunnya telah dibersihkan sepenuhnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tentu saja, pada suatu saat di dalam peti mati keabadian, dia telah kehilangan nyawanya tetapi penjaganya tidak mengetahuinya karena dia masih tetap tinggal, tanpa alasan dan dengan getir menjaganya. Dia begitu bertekad sehingga dia tidak membiarkan jiwanya yang terfragmentasi berhamburan untuk mengantisipasi secercah harapan. Sekarang mutiara racun langit yang diinginkannya telah tiba, dia akhirnya menghilang dengan tenang, tapi sayang sekali. Beruntung jiwanya yang terfragmentasi telah hilang jika tidak, karena melihat pemandangan ini, dia mungkin tidak dapat beristirahat dengan tenang. Yunce tidak menyerah saat dia menggunakan tangannya untuk menekan leher, dahi, pergelangan tangan dan dadanya, mungkin karena fakta bahwa dia selalu berada di dalam peti mati keabadian, suhu tubuhnya tidak terasa dingin. Kulitnya lembut dan lembut, namun sehalus batu giok. Namun, tidak peduli bagaimana Yunce mencoba menyelidikinya, dia tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan. Bahkan aliran darah pun tidak ada. Yunce akhirnya menyerah sambil menghela nafas dalam hati. Dia berbicara sambil mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Senior-senior, junior telah memenuhi janjinya dan sepenuhnya membersihkan racun iblis dari tubuh nyonya kecilmu. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana, yang bisa aku lakukan hanyalah untuk membiarkan dia terus tidur dengan tenang. Saat dia berbicara, Yunce menekankan tangannya pada sampul peti mati keabadian, saat dia hendak menutup kembali tutupnya dan tidak mengganggu tidur gadis itu, bulu mata merah gadis itu tiba-tiba bergerak dengan lembut. Setelah itu, matanya yang telah terpejam dalam waktu yang tak terbayangkan perlahan-lahan terbuka. Ini adalah sepasang mata menakjubkan seperti rubi. Saat matanya terbuka, seolah-olah langit yang gelap tiba-tiba diterangi oleh kilauan bintang. Mata Jasmine kadang-kadang berubah menjadi merah juga. Namun, warnanya merah karena haus darah. Warna merah mata di hadapannya kini bagaikan warna paling sempurna yang terbentuk dari akumulasi intisari langit dan bumi. Itu sangat indah hingga menyesakkan. Yunce tidak bergerak sama sekali, dia tampak membeku. Matanya masih terkunci dengan mata gadis kecil itu yang terbuka. Sepertinya dia telah berubah menjadi batu. Dia berulang kali memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya, dan bahkan Jasmine sampai pada kesimpulan yang sama, tapi dia berhasil membuka matanya, dan itu adalah sepasang mata yang sangat indah. Saat Yunce menatapnya dengan ekspresi terkejut, mata merahnya yang indah menatap balik ke arah Yunce. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya berkedip dan akhirnya duduk di dalam peti mati kristal. Menyadari bahwa Yunce masih menatapnya dengan bingung, dia berkedip sekali lagi, alisnya melengkung dan sepasang bulan sabit tipis yang lucu muncul di atas matanya. Wajahnya memiliki senyuman manis yang tak tertahankan. "Hai kakak." Setelah terbangun dari tidurnya yang berlangsung entah berapa lama, muncul di ruang gelap dan kosong setelah hanya melihat orang asing, gadis itu tidak terlihat gugup, sebaliknya, dia tersenyum cerah dan menyapanya. Gadis kecil ini belum mati. Yunce selalu sangat percaya diri dengan keterampilan medisnya dan tidak pernah ragu apakah dia bisa menentukan apakah seseorang masih hidup atau sudah mati. Namun, gadis kecil di depannya ini jelas tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, namun, dia benar-benar bisa bangun. "Kamu belum mati." Yunce menatap gadis itu dengan kagum dan berkata tanpa berpikir, menanyakan pertanyaan yang sangat tolol. Gadis itu mengedipkan matanya karena masih kabur karena tidur panjang dan berkata dengan lembut, "Mungkinkah aku sudah mati?" "Bukan itu maksudku, siapa namamu?" Yunce bertanya. Aura gadis itu sangat lemah, tidak berbeda dengan gadis normal. "Nama, gadis itu berpikir keras selama beberapa saat sebelum menjawab sambil tersenyum, "Tidak tahu."
Apakah kakak tahu, dalam keadaan normal, ketika seseorang bahkan tidak mengingat namanya, reaksi alaminya adalah merasa tersesat atau bingung, namun gadis berambut merah itu malah tersenyum ceria. Senyumannya tidak diragukan lagi polos karena bahkan dengan kemampuan Yunce dalam melihat orang lain, dia tidak bisa merasakan akting atau kepura-puraan apapun. Seolah-olah tidak mengingat namanya sendiri hanyalah masalah kecil yang tidak memprihatinkan. Kamu tidak ingat namamu. Lalu, tahukah kamu di mana rumahmu? Siapa orang tuamu? Yunce bertanya dengan sangat serius. Wow, gadis itu menggeliat kuat dan langsung menggelengkan kepalanya, tentu saja aku tidak tahu. Saya sama sekali tidak ingat. Kalau begitu apakah kamu ingat umurmu? Berapa usiamu? Ini, gadis itu berpikir sejenak sebelum mengangkat tangannya untuk mengistirahatkan wajahnya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi kakak sangat menyebalkan. Aku hanya sedikit cantik. Bagaimana kamu bisa menanyakan usia seorang gadis begitu saja? Melihatnya, jiwanya mungkin telah terpengaruh oleh racun iblis, atau mungkin dia sudah terlalu lama tertidur di peti mati keabadian. Dia mungkin kehilangan ingatannya tentang masa lalunya, kata Jasmine dengan jelas. Saat dia selesai berbicara, mata gadis muda itu memandang ke arahnya dan mulai bersinar terang seperti bintang. Wah! Kakak kecil, pakaianmu cantik sekali. Warnanya merah. Merah, aku suka merah. Meskipun Yunce telah membelikan banyak pakaian untuk Jasmine, yang paling sering ia kenakan adalah pakaian pertama yang dibelikan Yunce untuknya, gaun peri merah berasap yang dihiasi dengan batu rubi. Gadis misterius ini memiliki rambut merah, mata merah dan bahkan mengenakan pakaian merah. Jelas sekali, dia menyukai warna merah sama seperti Jasmine. Oleh karena itu, ketika dia melihat smoky red fiery dress anggun yang dikenakan Jasmine, kecintaannya terhadap gaun itu langsung meluap. Tapi ini bukanlah poin utamanya. Reaksi gadis muda itu menyebabkan alis Jasmine berkedut hebat, menjawab dengan kaget, "Kamu bisa melihatku." Jasmine tidak memiliki tubuh, hanya jiwa. Kecuali dia menunjukkan sosok jiwanya sendiri, atau jika lawannya cukup kuat, tidak ada yang bisa melihatnya kecuali Yunce. Jelas sekali bahwa Jasmine sekarang dalam keadaan tidak sadarkan diri, namun, gadis kecil ini dapat melihat keberadaannya. Tentu saja aku bisa melihatmu, mataku tidak rusak. Reaksi Jasmine membuat gadis itu menoleh ke satu sisi. Dia menemukan bahwa dia berada di peti mati keabadian dan dengan lembut berkata, "Wah! Tempat tidur kristal yang indah. Apakah ini tempat aku tidur? Cantik sekali, tapi sangat sulit, tidak terlalu nyaman. Kakak, bisakah kamu menggendongku keluar? Tempat tidur kristalnya sangat tinggi, jika saya memanjat keluar, itu akan mempengaruhi citra saya sebagai seorang wanita muda yang cantik." Cantik, wanita muda yang cantik. Sudut mulut dan mata Yunce jelas bergerak-gerak saat dia mengulurkan tangan pada gadis muda. Melihat tatapannya yang tidak curiga, dia dengan serius bertanya, "Gadis kecil, apakah kamu tidak takut bahwa aku orang jahat?" Orang jahat. Wajah kecil gadis kecil itu mendongak saat dia berpikir dalam-dalam untuk beberapa saat, sebelum tiba-tiba mengucapkan, "Ayah," dan menarik tubuhnya ke belakang sementara wajahnya yang berwarna krem menunjukkan ekspresi ketakutan. "Kakak, apakah kamu Big Buddy yang legendaris?" "Wah, Buddy, jangan makan aku. Saya hanya seorang wanita muda kecil yang cantik, tidak enak sama sekali. Makanlah aku saat aku dewasa, oke? Tentu saja aku bukan orang jahat." Reaksi gadis muda itu bahkan menyebabkan jantung Yunce berdebar tak terkendali. Gadis muda itu menganggukkan kepalanya dengan kuat saat matanya bersinar dan dia berbicara dengan menyedihkan, "Aku tahu kakak bukan Big Buddy. Lalu bisakah kakak membawaku keluar? Tolong ya." Yunce mengulurkan kedua tangannya, menggunakan satu tangan untuk menopang pinggang rampingnya dan tangan lainnya untuk menopang pantat kecilnya. Dengan mudah mengangkatnya keluar dari peti kristal,
menempatkannya di luar. Pada saat itu, wajah Yun Che menunjukkan rasa terkejut. Sebelum gadis itu bangun, dia tidak mendeteksi tanda-tanda kehidupan dari tubuhnya, mungkin merupakan kesalahan penilaian. Tapi, ketika dia baru saja menyentuh tubuhnya, dia dengan sengaja memeriksa kondisi tubuhnya, namun dia tidak mendeteksi tanda-tanda kehidupan sama sekali. Bukan saja tidak ada tanda-tanda kehidupan, bahkan tidak ada tanda-tanda aliran darah. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Wah, nyaman sekali. Setelah meninggalkan peti mati kristal, gadis itu menggeliat lagi dengan kuat sebelum mengangkat wajahnya dan menatap Yun Che dengan matanya yang seperti rubi. Kakak, di mana kita akan bermain? Tempat ini terlihat sangat menyenangkan. Apakah kamu tidak ingin tahu siapa aku? Atau di mana tempat ini? Atau mengapa kamu ada di sini? Yun Che bertanya dengan bingung. Apakah ini penting? Gadis itu memasang wajah kebingungan sebelum mengangkat tangan kecilnya dan berteriak dengan semangat, bermain masih lebih penting. Kakak laki-laki, kakak perempuan, cepat, bawa aku ke tempat yang menyenangkan. Saya ingin melihat langit biru, rumput hijau, dan semua bunga berwarna-warni. Reaksi gadis kecil ini sama sekali tidak seperti perilaku orang normal, dan ini menyebabkan otak manusia Yun Che terus-menerus terhenti. Dia tertidur lelap dan kehilangan hampir semua ingatannya. Namun dia sepertinya tidak peduli dengan semua ini. Bahkan tidak peduli tentang siapa dia. Yun Che telah melihat banyak orang yang tidak bersalah dalam dua kehidupannya, tapi dia tidak akan pernah menemui saat seperti ini. Dia menggunakan ekspresi memohon dan menatap Jasmine, tetapi menemukan bahwa Jasmine sedang menatap gadis itu dengan ekspresi serius. Suara aneh terdengar dari gadis itu dan dia mulai menyentuh perutnya dengan tangan kecilnya. Wajah awalnya yang bersemangat berubah, tiba-tiba aku sangat lapar. Saat dia selesai dia berbalik dan menatap Yun Che, kakak, tiba-tiba aku sangat lapar. Apakah kamu punya sesuatu yang enak untuk dimakan? Setelah tidur bertahun-tahun, tiba-tiba merasa lapar adalah hal yang sangat wajar. Yun Che mencari Sky Poison Pearl sebelum mengeluarkan biskuit kering ini. Setelah mengalami pengalaman hampir mati di bawah teras manajemen pedang, Yun Che selalu membawa sejumlah besar makanan dan minuman bersamanya. Makanannya tentu saja merupakan makanan kering yang mudah disimpan. Gadis itu mengambil biskuit itu, menciumnya dengan hidung mungilnya dan mengedipkan matanya yang berair sebelum menjawab dengan lembut, aneh sekali baunya, tidak terlihat enak sama sekali, apakah ini benar-benar bisa dimakan? Tentu saja bisa dimakan. Meski terlihat tidak menggugah selera, namun sebenarnya harum setelah digigit. Yun Che menjawab dengan santai sambil bergumam di dalam hatinya. Makan saat lapar sudah sangat enak. Saat aku berada di bawah teras manajemen pedang terakhir kali, aku hampir mati kelaparan dan harus mempertaruhkan nyawaku dengan memakan daging naga dan meminum darah naga. Kamu jauh lebih beruntung dariku. Setidaknya Anda punya biskuit besar untuk dimakan. Gadis ini mencium biskuit ini sekali lagi dan setelah ragu-ragu beberapa saat, dia akhirnya membuka mulutnya dan menggigit biskuit tersebut. Jelas sekali bahwa dia kemudian membutuhkan banyak kekuatan untuk menggigit sepotong kecil. Sangat tangguh, gigiku hampir rusak. Gadis itu mengeluh pelan sebelum mulai mengunyah dengan hati-hati. Saat dia mulai mengunyah, wajah gadis itu menunduk. Pei, gadis itu langsung memuntahkan biskuit yang belum dikunyah seluruhnya, bahkan meludahkan sisa biskuit di mulutnya dengan kuat. Dilihat dari penampilannya, dia tidak sabar untuk menghilangkan rasa biskuit dari mulutnya. Menjijikkan, terlalu menjijikkan, aku tidak menginginkan itu, buruk sekali. Sangat buruk, sangat buruk. Secara logika, bahkan jika seseorang menjalani kehidupan yang terlindung, setelah kelaparan dalam waktu yang lama, apapun yang bisa dimakan akan tetap enak. Namun, melihat gadis itu, sepertinya dia diberi racun.
Dia menunjukkan ekspresi sedih dan matanya menjadi berair, seolah-olah dia akan menangis. Yunce tak berdaya mengerutkan kening dan mencari Sky Poison Pearl lagi. Akhirnya, dia menemukan sepotong kue mawar yang dibuat sendiri oleh Chang Yue untuknya. Melihat sepotong kue mawar yang dibuat Chang Yue, perhatian Yunce menjadi sedikit terganggu sebelum dia kembali melakukannya dan hampir menarik kuenya. Melihat wajah penuh keluhan yang dikenakan gadis itu, dia masih meletakkan ke tangannya. Baiklah, biskuit sebelumnya mungkin tidak sesuai dengan seleramu tapi ini disebut kue mawar. Rasanya manis dan harum. Anda pasti akan menyukainya. Manis, harum, benar-benar. Baunya agak tidak enak. Gadis itu mengambil kue mawar sebesar telapak tangannya dan melihatnya dengan curiga. Dengan pelajaran yang dia peroleh dari biskuit tadi, meskipun dia sangat lapar dia tetap sangat berhati-hati dan hanya menggigitnya sedikit. Wah, menjijikkan. Gadis itu sekali lagi memuntahkan apa yang ada di mulutnya dan bahkan kue mawarnya pun jatuh ke lantai. Yunce buru-buru bergegas mengambilnya. Dengan tatapan sedih, dia mulai meniup debu dari permukaan kue tersebut sebelum menyimpannya kembali. Melihat wajah gadis itu, dia jelas menganggapnya sangat menjijikkan. Lezatnya kue mawar telah menyebabkan wajah mungil cantik itu berubah menjadi wajah penderitaan. Yunce dengan putus asa bertanya, "Tidak mungkin, kamu hanya makan daging." "Daging, apa itu? Apakah bisa dimakan?" "Lezat." Yunce mengeluarkan sepotong daging asap dari mutiara racun langit dan memberikannya kepada gadis itu. "Bagaimana kalau kamu mencoba memakan ini?" Gadis itu menerima daging asap sebagai antisipasi dan mengendusnya dengan hidung kecilnya. Kali ini, tanpa menggigit, dia melemparkan daging asap itu jauh-jauh sambil berkata, "Wosh, wow. Bau sekali. Bau yang menjijikkan. Aku tidak mau memakannya." "Lalu, kamu ingin makan apa?" "Aku ingin makan sesuatu yang enak." "Sesuatu yang enak, apa itu?" "Sesuatu yang enak, aku hanya ingin makan sesuatu yang enak." Gadis kecil ini tidak memiliki tanda-tanda vital sebagai makhluk hidup, namun dia masih sangat hidup, dan meskipun dia jelas-jelas lapar, dia tidak makan ransum kering atau daging. Yunce mulai curiga bahwa gadis ini bahkan tidak memiliki tanda-tanda vital manusia. Tapi penampilannya persis seperti manusia, dan biarpun dia adalah sejenis roh yang berubah menjadi manusia, dia tetap harus makan kue atau daging. Apa yang menyebabkan Yunce pingsan adalah, meskipun perut gadis kecil itu terus keroncongan, dia sendiri bahkan tidak tahu apa yang dia suka makan. Suara yang menindas tiba-tiba terdengar, dan ruangan mulai sedikit bergetar. "Ah! Suara yang aneh, tanah bergetar. Apakah sesuatu yang menyenangkan akan terjadi?" Getaran yang tidak biasa di dalam ruang ini menyebabkan gadis kecil itu menjadi bersemangat. Tatapannya melayang ke empat arah, mata merahnya berkedip, kegembiraannya membuat dia bisa melupakan rasa laparnya untuk sementara. Getaran di ruang angkasa adalah pendahulu dari primordial mendalam ark yang akan mengerahkan medan energinya. "Kita harus segera meninggalkan tempat ini." Jasmine berteriak dengan tergesa-gesa. Gejolak ruang di sekitar mereka telah menimbulkan kecurigaan Yunce. Begitu getaran dimulai, dibutuhkan waktu sekitar 1 jam bagi primordial mendalam ark untuk menghasilkan medan energi yang menjijikkan. Bidang tolakan ini adalah satu-satunya cara baginya untuk meninggalkan tabut mendalam primordial. Dan kejadian ini bisa dikatakan terjadi pada waktunya yang tepat. Jika dia menunda meninggalkan ruangan batu selama sehari, dia tidak akan bisa menggunakan medan energi ini untuk mengeluarkan dirinya dari bahtera. Hasil akhirnya adalah Yunce harus bertahan selama 18 bulan lagi dalam turbulensi spasial. Yunce dengan cepat melayang, berbalik untuk bergegas menuju celah yang dia buat dengan api esnya. Saat dia hendak keluar, suara panik gadis kecil itu bergema di bawahnya, "Ah! Kakak, mau kemana? Bawalah aku bersamamu, bawalah aku bersamamu."
Yunce menoleh ke arah gadis itu, dan bertanya dengan curiga, kamu tidak bisa terbang. Terbang. Gadis kecil itu mengerutkan wajahnya saat dia dengan tulus merenungkan pertanyaan itu. Setelah memahami arti di balik kata terbang, dia menghentakkan kaki kecilnya dan berkata, aku masih sangat kecil, bagaimana aku bisa terbang? Meskipun konstitusi dan kepribadian gadis kecil ini sangat aneh, dia tetap terlihat tidak lebih dari gadis kecil normal. Meskipun dia memiliki kepribadian tsundere dan melekat, dia pasti tidak bisa meninggalkannya begitu saja di sini tanpa pengawasan. Jadi Yunce tidak punya pilihan selain terbang dan membawanya kembali bersamanya. Tunggu, bawalah peti mati keabadian juga. Ini adalah harta karun yang sangat luar biasa. Jasmine mengingatkan Yunce. Yunce terbang ke bawah lagi, dan memasukkan peti mati keabadian ke dalam mutiara racun langit. Setelah itu dia bergegas keluar dari celah dan kembali ke lantai pertama benteng kuno misterius. Wow! Tempat apa ini? Itu sangat besar. Gadis kecil itu memutar tubuhnya saat dia berada di pelukan Yunce, tatapannya menyebar ke seluruh area, seolah dia tidak khawatir dia akan terjatuh sama sekali. Kamu sama sekali tidak memiliki kesan tentang tempat ini. Yunce bertanya. Kesan? Sama sekali tidak. Saya tidak ingat apapun. Gadis kecil itu berteriak dengan suara yang manis. Dan kata-kata, saya tidak ingat apa-apa itu sepertinya diteriakkan dengan kebanggaan yang aneh. Ada apa dengan kepribadian gadis ini? Orang tua macam apa yang bisa membesarkan anak seperti itu? Lupakan, segala sesuatu yang lain bisa diatasi begitu dia meninggalkan tempat ini.